Baik, materi berikutnya ini berkaitan dengan SQLite. SQLite ini adalah database SQL yang open source dan berfungsi untuk menyimpan data berupa teks dalam suatu device. Nah, Android sendiri dia sudah mensupport SQLite database untuk diimplementasikan dalam aplikasi. Apa aja yang disupport? Misalnya teks, biasanya menyimpan untuk kata-kata atau string, integer untuk menyimpan angka, terus kemudian ada real, biasanya menyimpan untuk double, dan tipe-tipe lain itu mesti di-convert ke field yang berkaitan di database ya. Kemudian di sini SQLite juga mendukung auto increment. Biasanya kalau kita bikin sebuah table kan membutuhkan primary key dan auto increment. Nah, primary key ini penting agar setiap record yang kita isi atau row yang kita isi itu dia nanti memiliki unique ya, unique, dan kita berikan auto increment supaya kita tidak perlu ngeset si ID-nya ya. Kemudian di Android Studio sendiri dia menyediakan database helper, di mana database helper ini untuk memanage semua operasi yang berhubungan dengan database ya. Kemudian biasanya dia dipanggil sebagai SQLite Open Helper, dan itu secara otomatis akan manage baik dalam membuat maupun mengupdate sebuah database ya. Nanti sintaknya seperti ini, cuma untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktik aja. Nah, kemudian ada tugas kita harus meng-create complete database helper yang mengextend SQLite Open Helper. Jangan lupa untuk menggunakan auto increment pada ID. Kemudian ini kita lewati dulu ya, nanti sekalian. Kemudian ada data source. Data source ini merupakan final dari helper class yang kita gunakan untuk sistem operasi create, read, update, delete. Jadi nanti si data siswa itu bisa ditambahkan, bisa ditampilkan, bisa diupdate maupun dihapus ya. Dan kita akan menggunakan database helper object untuk mengakses database tersebut. Dan ini sedikit contoh dari siswa data source yang akan kita buat nanti ya. Kemudian berikutnya adalah POJO, Plain Old Java Object, atau sebuah public class yang mempresentasikan abstrak model untuk sebuah table di database, di SQLite. Jadi kita memiliki table namanya student, kemudian di table itu kan ada field-fieldnya. Nah, field-field tersebut nanti akan kita representasikan dengan sebuah model. Oke, langsung saja. Kita membuat dari sini dulu ya, dari create new package, namanya model, kemudian create new class siswa ya. Berarti di Java di Kom9 Fuad ini kita buat package baru, klik new, kemudian pilih package, kita bikin di sini model. Nah, di sini sudah ada model. Kemudian di dalam model ini kita membuat sebuah file baru bernama siswa. Dan kind-nya ini kita kasih kelas ya. Oke. Kemudian kita bikin di sini ID ya. var ID integer, kemudian jika kosong nanti dia hasilnya adalah 0 ya, jadi defaultnya 0. Kemudian var misalnya nama depan ini kita isi dengan string, cuma kalau kosong kita kasih 0 ya. Kemudian var nama belakang sama string juga. Lalu kalau dia kosong kita kasih 0.
Kemudian kita bikin var nomor HP. Sama, kita kasih string. Kemudian jika kosong, kita kasih 0. Kemudian var hobi. Kemudian var gender. Kita coba urutin aja dulu ya. Oh, jenjang belum ada ya. Jenjang ini kita cut, kita copy aja ke bawah. Paling di sini ya. Taruh gender. Kita perbaiki deh. Gender. Kemudian ada jenjang belum? Bikin di sini var jenjang ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas baru di PK Kebidanan di sekolahku ini. Kita buat file namanya siswa database helper dan dia bentuknya kelas. Kemudian kita tambahkan di sini konteks. Lalu kita kasih mengextend SQLite Open Helper. Ini SQLite Open Helper. Kemudian kita kasih konteksnya untuk kelas ini. Kemudian kita kasih nama, misalnya nama database sekolahku.db. Kemudian defaultnya kita kasih 0. Saya enter aja biar bisa kelihatan ya. Kemudian di sini versinya versi ke-1. Kemudian ini kita bikin sebuah function onCreate. Ya. OnCreate ini diganti aja nih. P0-nya kita ganti dengan db aja. Kemudian kita bikin file SQL, bikin create table siswa, kemudian kita beri tanda plus. Di sini kita kasih call ya, pakai companion object aja, call id. Kemudian di sini ada integer primary key. Kemudian kita kasih auto increment, koma. Kemudian kasih tutup dulu dah ya, tutup. Ini jangan dikasih koma dulu sebentar. Atau langsung saja deh. Kita coba bikin satu dulu. Kita bikin komponen objeknya dulu. Sini table siswa, call id. Bentar. Call id, integer, primary, kemudian auto increment, dan di sini kita tambahkan seperti ini. Nah, kita coba ini dulu ya. Satu, karena kita harus membuat companion object dulu. Companion object. Jadi kita bikin nama alias saja biar nanti pemanggilannya lebih enak ya, daripada kita capek-capek bikin ini lagi. Bikin ID, bikin nama, mendingan kita langsung saja
Di sini ID, kemudian ada file, call misalnya nama atau nama depan. Di sini isi nanti nama depan. Kemudian bikin file, call nama belakang. Dan ada file nomor HP ya. Nomor HP, kemudian ada file call jenjang. Kita isi dengan jenjang. Kemudian kita tambahkan apa lagi ya? Gender. Kemudian di sini ada hobi. Dan terakhir alamat. Nah, di sini kita bisa menambahkan koma, kemudian plus, kasih plus ya. Dan di sini kita bikin lagi $call. Nama depan dulu. Nama depan kita kasih teks, kemudian kita kasih koma, plus ini kita sampai bawah aja nih. Ada nama belakang, kemudian ada nomor HP, ada jenjang, ada gender, ada hobi, dan ada alamat. Nah, untuk alamat sendiri kita tutup di sini dan kita tidak membutuhkan plus lagi. Kemudian kita kasih di sini db titik exec SQL. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk membuat label, dan di sini komponen objek ini fungsinya buat memberikan nama alias. Namun masih error, nggak apa-apa karena kita belum membuat function onUpgrade. Jadi mesti ada dua tuh. Ada onCreate, ada onUpgrade. Ini kita ganti aja dengan db. Kalau teman-teman pakai versi yang Android 3.6 mungkin sudah isinya sudah db, atau isinya di sini sudah old version, atau di sini sudah new version ya. Soalnya saya pakai versi yang di bawah yaitu versi 35, jadi menyesuaikan saja. Dan onUpgrade ini kita buat untuk menghapus tabel siswa. Nah, kemudian kita kasih lagi di sini db. Untuk menjalankannya kita pakai db exec ya. Kemudian onCreate kembali db. Jadi di sini kita pertama kalau mau upgrade hapus dulu tabel yang lama, kemudian baru di onCreate yang baru ya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, baru nanti database helpernya ini tidak error. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke bagian siswa data source ya. Siswa data source. Nah, silakan teman-teman buat kelas baru di sini namanya siswa data source. Ini pilih kelas. Kemudian kita buat namanya siswa data source. Isinya kita kasih sederhana dulu. Pertama seperti biasa konteks. Kemudian kita buat di sini privat var konteks, dan samanya
dengan konteks. Kemudian kita bikin privat var help. Ini isinya adalah kita panggil database helper. Kemudian kita kasih di sininya konteks. Jadi kita berikan hak akses untuk mengakses kelas siswa data source ya. Kemudian kita bikin di sini privat SQLite. Ini SQL privat var ya, maaf. Privat var SQLite. Kemudian di sini kita kasih SQLite SQLite apa ya? Database. Kemudian kita kasih null defaultnya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan coba membuat function untuk open access. Open access. Di sini kita kasih SQLite sama dengan help tick orit table database. Kemudian sekarang kita bikin close access. Di sini kita akan membuat help titik close. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan coba memahami tentang Java member class. Kemudian nanti kita akan coba membuat insert student, namun kita akan melanjutkan pada video berikutnya. Jadi silakan pahami video ini terlebih dahulu supaya lebih nangkep dalam memahami video tutorial kali ini.